Kali ini saya akan membahas seorang Bu Nyai yang melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat saya sendiri miris. Sepertinya dia sudah tidak percaya kepada Tuhannya sendiri. Ini tidak kalah berbeda dengan Ferihana yang sering saya bahas. Sudah masuk ke ranah-ranah mencari ketenangan dan mencari berkah ke agama di luar Islam. Jadi ajaran ngalap-ngalap berkah mereka sekarang bukan lagi kepada Islam saja, tapi kepada agama di luar Islam. Contohnya di video yang akan saya reaction ini. Coba kita lihat dulu ya, karena ada pernyataan yang sangat menggelikan yang perlu kalian simak. Berkah untuk keluarga Mbak Indah dan Kiai Haji Taslim Syahlan. Semoga putranya diberkahi oleh Bante Tudong dan menjadi teladan seperti ayah dan ibunya. Ini dipost langsung oleh akun Buddha ya teman-teman. Akun Buddha Zain. Buddha Zain apa? Diberikan keterangan memang. Berkah untuk keluarga Mbah Indah dan Kiai Haji Taslim Syahlan. Semoga putranya diberkahi oleh Bante. Mereka sudah ngalap-ngalap berkah, meminta-minta doa kepada orang-orang Buddha. Apa ini namanya kalau bukan penyimpangan akidah? Penyimpangan akidah semacam ini apakah sedikit terjadi? Marak dan banyak terjadi. Kenapa bisa terjadi? Apa pendorongnya? Ajaran sufi. Karena ajaran sufi teman-teman, dulu ada bocil-bocil yang menyatakan, yang sekarang bocil itu sudah lumayan remaja sepertinya. Dulu dia menyatakan semua agama ini benar, sama. Mau masuk ke gereja, mau masuk ke wihara, masuk ke Buddha, semuanya sama, Tuhannya sama. Lu napa mawon jenengan nyembah, napa mawon iki tetep rujuke teng Gusti Allah kok. Mergo Gusti Allah sing gawe apa wae terus apa wae. Rumangsane wong teng ngene gereja, wong teng ngene Buddha, nyembah kuil ngoten niku mboten nyembah Gusti Allah. Nyembah Gusti Allah. Nyembah kuil ngoten niku mboten nyembah Gusti Allah. Nyembah Gusti Allah. Tuh. Tapi carane beda kali wong Islam. Setelah pernyataan itu viral dan saya bahas, saya membahasnya dulu dengan menggebu-gebu teman-teman. Karena apa? Mereka memberikan pernyataan seolah-olah Islam bukan agama yang diridhoi Allah. Inna dina 'indallahil Islam itu salah. Karena apa? Agama di luar itu benar. Dan setelah saya mempelajari, ternyata yang memiliki pemahaman seperti ini rata-rata sufi. Menganggap Syiah Islam, menganggap Buddha agama yang masih menyembah Allah. Kristen, Hindu dan lain sebagainya masih Tuhannya sama, cuma berbeda cara katanya. Pemikiran seperti ini ternyata ada di sufi. Hati-hati kalian yang sok-sokan mau belajar ilmu-ilmu tasawuf sufi ini, karena ujung-ujungnya banyak terjadi kasus mereka mulai liberal dan pemikirannya membenarkan semua agama. Gak sedikit, apalagi Ar-Razi Hasim. Wajar pak, wajar Yesus itu disembah karena memiliki sisi ketuhanan. Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar karena yang kelihatan oleh mereka bukan Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman ntar. Apa sisi ketuhanannya? Membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Ini kedangkalan otak mereka yang seolah-olah merasa kalau dirinya sudah ma'rifat, paham ilmu tasawuf, paham ini itu, dan akhirnya membenarkan agama di luar Islam. Wajar pak, Yesus disembah karena memiliki Nabi Adam lebih hebat daripada Nabi Isa. Nabi Isa lahir tanpa bapak, Nabi Adam lahir tanpa bapak dan ibu. Nabi Isa bisa membangkitkan orang mati, Nabi Ibrahim bisa, lebih bisa juga. Dicincang-cincang dulu itu burung, lalu nyatu lagi hidup atas izin Allah. Bukan ada sisi ketuhanan yang bisa dilihat oleh manusia di dalam Nabi Isa. Jadi kalian bisa saksikan orang-orang NU, terkhusus mereka yang kental dengan ilmu-ilmu sufi, mereka kebanyakan liberal oknum-oknumnya. Sehingga apa? Jangankan orang-orang Syiah yang menyerupai Islam, orang Kristen pun mereka anggap benar, patungnya mereka gotong-gotong. Pimpinan mereka jelas sufi teman-teman, sufi. Sehingga apa? Lahirlah pemahaman yang aneh menyimpang, bukan rahasia lagi. Ya Allah, coba kita dengar lagi satu penjelasan dari si ibu-ibu ini, dari si Bu Nyai ini ketika memberikan testimoni dengan kedatangan dia ngalap-ngalap berkah ke orang-orang Buddha. Nih. Saya ingin ikut acara Tipitaka Cantik. Itu karena pengen tahu dan penasaran, pengen mangayu bagyo saudara kami yang sedang merayakan hari raya Asada. Tuh. Nah, dalam serangkaian acara itu ada pembacaan Tipitaka. Kalau dalam Muslim itu kan ada MPG. Begitu juga di Buddhis ada pembacaan Tipitaka hingga khatam hingga selesai. Ya Allah.
saya sampai merasa haru karena apa? Sejatinya itu ajaran agama itu sama, mengajarkan ajaran agama sama. Dan dari pembacaan Tipitaka kemarin itu ada banyak pelajaran moral yang bisa dipetik dari ajaran Buddhis, dan itu tentunya sifatnya universal, bukan hanya untuk umat Buddha saja, tapi juga untuk seluruh umat beragama. Parah. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Parah teman-teman. Jadi ajaran Buddha sudah bukan untuk Buddha saja, tapi untuk seluruh umat beragama. Makanya kemarin ini kalau ketemu kolaborasi sama Ferry Hana cocok nih ibu-ibu ini, Bu Nyai ini. Karena apa? Sudah mulai ikut meditasi dengan Buddha. Bahkan sampai membaca kitab-kitabnya sambil meditasi, sambil begini-begini. Ini apa namanya teman-teman? Kalau bukan liberalisme, kalau bukan penyimpangan akidah. Miris Kiai Haji teman-teman. Kiai Haji. Duh ya Allah. Sudah kiai karena dia pernah haji, jadi haji. Luar biasa. Berkerudung sendiri dia di tengah-tengah orang Buddha. Ikut ritual-ritual Buddha. Padahal dalam Islam kita dilarang untuk tasyabbuh teman-teman. Meniru-niru atau menyerupai saja kita dilarang. Dia masuk langsung. Bu Nyai dan Pak Kiai. Nyai Haji, Kiai Haji. Lalu bagaimana dengan generasinya dia nanti? Bagaimana? Kolaborasi agama. Pantas saja di Indonesia ada salah satu ponpes katanya, yang dimana ponpes itu menerima seluruh agama. Tepuk tangan teman-teman, ya tepuk tangan. Pondok pesantren membuka pesantren dengan berbagai macam agama, lintas agama. Pondok pesantren lintas agama. Semua agama, apa katanya tadi? Mengajarkan kebaikan. Jelas. Saya sudah sebutkan itu dari dulu, bahwa semua agama memang mengajarkan kebaikan. Tetapi hanya Islam yang mengajarkan kebenaran. Ini adalah akidah teman-teman. Semua umat beragama wajib meyakini bahwa agamanya yang paling benar. Dengan disertai apa? Ya akademis. Disertai akademis, penelitian, dan juga argumen yang kuat. Di mana-mana seperti Dr. Zakir Naik berdebat dengan orang Hindu, Buddha, Kristen, apalagi Kristen, udah makanan dia. Tak pernah terbantahkan argumen dari Dr. Zakir Naik sampai dia bisa mengislamkan kurang lebih 1 juta orang. Itu karena apa? Islam tak terbantahkan. Islam adalah agama yang benar. Tapi di Indonesia teman-teman, yang doyan teriak wahabi, mereka banyak melakukan tindakan-tindakan liberalisme yang sampai menganggap semua agama itu benar. Kalau begitu, kenapa tidak gonta-ganti agama saja tiap hari? Ya punya alasan berbagai macam hal mereka untuk bertakyah ketika ditanyakan seperti ini. Intinya, mari kita bersama-sama cerdaskan umat dari bahayanya liberalisme dan dari bahayanya ajaran-ajaran sufi menyimpang seperti ini. Mari kita bawa umat dari kegelapan ke jalan yang terang benderang.